Salam sejahtera, para penjelajah misteri dan pencinta warisan leluhur. Selamat datang di saluran ini, tempat kita menyelami kedalaman tradisi, mengungkap tabir kepercayaan, dan merasakan denyut mistis yang masih mengalir di urat nadi budaya kita. Siapkan diri Anda, karena hari ini kita akan membuka lembaran tentang sebuah hari yang mungkin terlihat biasa di kalender modern. Namun dalam bisikan zaman, ia menyimpan kekuatan yang tak terduga. Jumat, 5 September. Di mata kebanyakan, 5 September hanyalah tanggal biasa, sebuah titik di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Namun, bagi mereka yang peka terhadap energi semesta, bagi mereka yang masih mendengarkan bisikan angin dan getaran bumi, Jumat ini bukanlah Jumat biasa. Ini adalah Jumat Keramat. Sebuah hari di mana tirai yang memisahkan dunia kita dengan alam tak kasat mata menipis menjadi begitu rapuh sehingga sentuhan spiritual dapat terasa lebih nyata dan setiap tindakan kita membawa bobot yang jauh lebih besar. Ini adalah hari di mana kehati-hatian menjadi jubah pelindung dan penghormatan adalah kunci menuju keberkahan atau sebaliknya pintu gerbang menuju malapetaka. Dalam lanskap spiritual Indonesia yang kaya dan berlapis-lapis, konsep keramat bukanlah hal yang asing. Ia merujuk pada sesuatu yang suci, dihormati, penuh daya magis, bahkan kadang menakutkan. Meskipun 5 September 2025 tidak memiliki perayaan hari besar nasional atau hari keagamaan yang spesifik dalam kalender umum, energi alam semesta seringkali menciptakan resonansi unik pada hari-hari tertentu. Pada Jumat Keramat ini, diyakini bahwa alam spiritual menjadi sangat aktif. Bagi umat beragama, doa dan permohonan akan lebih mudah dikabulkan. Bagi para penganut kepercayaan leluhur, hari ini adalah saat yang tepat untuk menjalin hubungan dengan para penjaga alam, roh-roh nenek moyang dan entitas gaib yang berdiam di sekitar kita. Permohonan seringkali berkisar pada perlindungan dari malapetaka, kesembuhan dari penyakit, kelancaran rezeki, keberhasilan panen, dan keharmonisan dalam keluarga. Hari ini juga diyakini memiliki akar paganisme yang kuat, di mana penghormatan terhadap alam dan segala isinya menjadi inti dari kehidupan spiritual, jauh sebelum masuknya agama-agama besar. Untuk memahami mengapa Jumat ini begitu istimewa, kita harus kembali ke zaman yang lebih purba, ke masa ketika manusia hidup lebih dekat dengan alam, ketika siklus matahari dan bulan adalah jam mereka, dan bisikan hutan adalah guru mereka. Konon, pada mulanya alam semesta ini dihuni oleh entitas-entitas primordial, para penjaga waktu dan dimensi, yang sering disebut sebagai leluhur agung, atau para penjaga kala. Salah satu legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, menceritakan tentang Ki Tunggul Jagat, seorang sosok bijak nan sakti, bukan manusia biasa melainkan perwujudan dari kearifan alam sendiri. Ki Tunggul Jagat, dengan mata yang menembus dimensi, suatu ketika merasakan adanya ketidakseimbangan kosmis. Energi-energi baik dan buruk bertabrakan, menciptakan gelombang kekacauan yang bisa mengganggu tatanan dunia. Untuk mencegah malapetaka, Ki Tunggul Jagat turun ke bumi dan menetapkan sebuah fakta waktu. Ia mengajarkan bahwa pada hari-hari tertentu, terutama yang jatuh pada Jumat, dengan konstelasi bintang dan pergerakan energi yang khusus, tirai antara alam manusia dan alam gaib akan menipis. Hari-hari ini disebutnya Jumat Keramat, hari-hari yang sangat rentan, namun juga sangat potensial. Pada hari-hari tersebut, kata Ki Tunggul Jagat, setiap niat, setiap ucapan, dan setiap perbuatan akan memiliki gaung yang jauh lebih besar, bagaikan membuang kerikil ke danau yang tenang. Gelombangnya akan menyebar luas hingga ke batas-batas tak terlihat. Ia mengajarkan bahwa di Jumat Keramat, para arwah leluhur akan lebih mudah kembali untuk melihat keturunannya, dan para penunggu alam akan lebih peka terhadap setiap ulah manusia. Siapa yang berbuat baik akan menuai kebaikan berlipat ganda.
Siapa yang berbuat onar akan mengundang murka yang tak terduga. Fakta. Waktu ini bukan sekadar larangan atau perintah, melainkan panduan agar manusia senantiasa hidup selaras dengan alam semesta, menghormati yang terlihat maupun yang tak terlihat, demi menjaga keharmonisan jagat raya. Ki Tunggul Jagat kemudian menghilang, menyatu kembali dengan alam, namun ajarannya terus hidup dalam kepercayaan dan tradisi, terutama bagi mereka yang masih memegang teguh kearifan lokal. Dan kini, pada 5 September ini, kita kembali merasakan denyut dari fakta waktu yang telah ditetapkan ribuan tahun silam. Mari kita selami lebih dalam tanda-tanda takdir yang terpampang di Jumat Keramat ini. Narasi rakyat dan pertanda. Pada hari yang istimewa ini, alam semesta seolah berbicara melalui berbagai pertanda, memberikan petunjuk tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana kita harus bersikap. 1. Perubahan angin mendadak dan tidak lazim. Jika Anda merasakan hembusan angin yang tiba-tiba berputar, dingin menusuk, atau datang dari arah yang tidak biasa tanpa sebab jelas, ini adalah pertanda kuat adanya pergerakan energi gaib. Angin dipercaya sebagai gerbang bagi roh-roh untuk melintas. Konon, ini bisa menjadi pertanda pergantian nasib. Baik buruknya tergantung pada perasaan yang ditimbulkannya. Angin yang membawa aroma melati atau kemenyan tanpa sumber yang jelas bisa berarti kunjungan arwah leluhur. 2. Kemunculan hewan nokturnal di siang hari. Melihat burung hantu, kelelawar, atau musang berkeliaran di siang hari adalah pertanda bahwa batas antara siang dan malam, antara dunia nyata dan gaib, sedang kabur. Hewan-hewan ini dianggap sebagai pembawa pesan dari alam lain. Kemunculan mereka bisa berarti peringatan akan bahaya yang mendekat atau undangan untuk lebih peka terhadap lingkungan spiritual. 3. Tetesan embun malam yang sangat banyak dan dingin. Jika embun di malam Jumat Keramat terasa lebih dingin dan menetes lebih banyak dari biasanya, ini melambangkan tangisan alam atau berkah dingin. Diyakini membawa kesuburan bagi tanah, namun juga dapat menandakan kesedihan atau peringatan bagi mereka yang tidak menjaga harmoni. Berjalan di bawah embun ini dipercaya bisa membersihkan aura negatif, namun juga bisa membuat rentan terhadap gangguan gaib jika hati tidak bersih. 4. Tanaman di sekitar rumah tiba-tiba layu atau berbunga. Perubahan mendadak pada tanaman, seperti bunga yang mekar tiba-tiba di luar musim, atau sebaliknya, tanaman yang sehat mendadak layu, adalah isyarat dari para penunggu pekarangan. Ini adalah pertanda bahwa energi di lingkungan Anda sedang bergejolak. Bunga yang mekar bisa berarti berkah akan datang, sedangkan layu bisa jadi peringatan untuk membersihkan energi negatif di rumah. 5. Suara binatang malam yang memilukan. Jika Anda mendengar lolongan anjing atau kokok ayam jantan di tengah malam, terutama yang terdengar sangat pilu dan berulang-ulang, dipercaya ada sosok gaib yang melintas atau tengah berinteraksi dengan dunia manusia. Anjing diyakini bisa melihat jin, sedangkan ayam jantan konon berkokok saat melihat malaikat atau roh baik, namun lolongan pilu bisa jadi tanda melihat makhluk astral yang mengganggu. 6. Kedutan mata kiri, bagian bawah. Dalam kepercayaan Jawa, kedutan pada kelopak mata kiri bagian bawah seringkali diartikan sebagai pertanda kurang baik. Bisa jadi akan mengalami kesedihan, kekecewaan, atau bahkan akan meneteskan air mata karena sesuatu hal. Ini adalah isyarat untuk lebih berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. 7. Menemukan koin tua atau benda antik. Jika Anda secara tak sengaja menemukan koin tua atau benda antik yang tidak biasa, ini bisa menjadi pertanda keberuntungan atau pesan dari leluhur. Koin tua sering dianggap membawa energi positif dan rezeki, namun juga bisa menjadi jimat yang harus dirawat dengan baik. Menemukannya berarti Anda sedang diperhatikan oleh entitas gaib yang baik. 8. Peralatan rumah tangga tiba-tiba rusak tanpa sebab.
Jika perabot rumah tangga seperti piring pecah, lampu berkedip, atau pintu berderit tanpa ada angin atau sentuhan, ini bisa jadi pertanda adanya kehadiran makhluk halus atau energi negatif yang ingin mengganggu. Ini adalah sinyal untuk segera membersihkan aura rumah dan memperkuat perlindungan diri. Misteri mimpi di malam Jumat Keramat. Mimpi yang hadir di malam Jumat Keramat bukan sekadar bunga tidur, melainkan gerbang menuju alam bawah sadar yang terhubung dengan dimensi lain. Maknanya lebih dalam dan pesannya lebih kuat. Mimpi air. Jika Anda bermimpi melihat air yang jernih dan mengalir tenang, itu adalah pertanda keberkahan, kesucian, dan rezeki yang lancar. Namun, jika airnya keruh, bergejolak, atau bahkan banjir, itu bisa menjadi peringatan akan masalah, konflik, atau halangan dalam hidup. Mimpi ular. Ular dalam mimpi adalah simbol yang kompleks. Ular yang jinak atau melingkar di tubuh bisa melambangkan jodoh, kekuatan spiritual, atau bahkan pertanda datangnya khodam pendamping. Namun, ular yang menyerang atau berbisa bisa berarti musuh dalam selimut, fitnah, atau gangguan gaib yang mengancam. Mimpi pohon rindang atau pohon tumbang. Pohon yang rindang dan berbuah lebat adalah simbol kesejahteraan, keluarga yang harmonis, dan pertumbuhan spiritual. Sebaliknya, pohon yang tumbang atau layu bisa menjadi pertanda kesedihan, kehilangan, atau kemunduran dalam hidup. Mimpi. Bertemu leluhur. Mimpi bertemu dengan nenek moyang atau kerabat yang telah meninggal adalah pesan langsung dari alam arwah. Mereka mungkin datang untuk memberikan restu, peringatan, atau petunjuk tentang masalah yang sedang Anda hadapi. Perhatikan baik-baik pesan yang mereka sampaikan, entah dalam bentuk ucapan, isyarat, atau perasaan. Mimpi tentang terbang atau jatuh. Terbang bebas di angkasa bisa melambangkan kebebasan, pencapaian cita-cita, atau peningkatan spiritual. Namun jatuh dari ketinggian bisa menjadi pertanda kekhawatiran, kegagalan, atau kehilangan kendali dalam hidup. Mereka yang terlahir di Jumat Keramat. Orang-orang yang lahir pada Jumat Keramat ini diyakini membawa energi khusus sejak lahir. Mereka seringkali dianugerahi intuisi yang sangat tajam, kepekaan spiritual yang tinggi, dan koneksi mendalam dengan alam semesta. Karakteristik mereka adalah sensitivitas tinggi. Mereka dapat merasakan energi dan emosi orang lain dengan mudah, bahkan seringkali tanpa disadari. Ini membuat mereka empati namun juga rentan terhadap energi negatif di sekitarnya. Kecerdasan spiritual. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kehidupan, kematian, dan tujuan eksistensi, seringkali lebih bijaksana dari usianya. Kreatif dan artistik. Banyak dari mereka memiliki bakat seni yang luar biasa, baik dalam musik, lukisan, menulis, atau bentuk ekspresi lainnya yang menjadi saluran bagi energi spiritual mereka. Penyembuh alami. Energi positif mereka seringkali memiliki efek menenangkan dan menyembuhkan bagi orang lain, meskipun mereka sendiri mungkin tidak menyadarinya. Perlu perlindungan diri. Karena kepekaan mereka, penting bagi mereka untuk belajar cara melindungi diri dari energi negatif dan menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah terpengaruh. Mereka harus menjaga pikiran dan hati agar tetap bersih. Nama-nama penuh daya di Jumat Keramat. Meskipun tidak ada nama hari seperti di tradisi barat, di Indonesia, nama seringkali dipercaya membawa doa dan energi. Pada Jumat Keramat ini, beberapa nama diyakini memiliki resonansi khusus yang selaras dengan energi hari tersebut. Cahaya. Simbol pencerahan, harapan, dan pemandu di kegelapan. Mereka yang bernama Cahaya atau memiliki arti serupa diyakini membawa terang bagi sekitarnya. Bumi. Melambangkan fondasi, kesuburan, dan koneksi mendalam dengan alam.
Mereka yang bernama bumi atau memiliki unsur tanah dalam namanya seringkali teguh, sabar, dan memberi manfaat bagi banyak orang. Sakti mengandung makna kekuatan spiritual, keajaiban, dan kemampuan luar biasa. Nama ini diasosiasikan dengan orang-orang yang memiliki potensi spiritual tersembunyi. Asih berarti kasih sayang, welas asih, dan kelembutan. Mereka yang bernama Asih diyakini memiliki hati yang tulus dan membawa kedamaian. Rima sering diasosiasikan dengan ritme, harmoni, dan kreativitas. Mereka yang bernama Rima diyakini memiliki kepekaan artistik dan mampu menciptakan keseimbangan. Mari kita ambil contoh nama Sakti. Seseorang yang bernama Sakti, lahir di Jumat Keramat ini, dipercaya memiliki potensi untuk menjadi seorang pelindung, seorang yang dianugerahi kepekaan gaib untuk melihat dan merasakan apa yang tidak terlihat oleh orang biasa. Mereka seringkali memiliki kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan spiritual di sekitarnya, baik secara sengaja maupun tidak. Namun, kekuatan ini datang dengan tanggung jawab besar. Pada Jumat Keramat ini, ada beberapa tradisi dan ritual yang dianjurkan untuk menjaga keselarasan diri dan lingkungan, serta menarik keberkahan. 1. Ritual pembersihan diri dan ruang suci. Tujuan: membersihkan aura negatif dari tubuh dan rumah, menarik energi positif, serta membuka jalur komunikasi spiritual. Apa yang dibutuhkan? Bak mandi atau ember berisi air bersih, 7 jenis bunga, kembang 7 rupa seperti mawar, melati, kenanga, kantil, garam kasar, kemenyan atau dupa aromatik. Kapan dan bagaimana melakukan? Pembersihan diri. Mandilah di pagi hari sebelum matahari terbit atau saat menjelang senja. Campurkan bunga-bunga dan segenggam garam kasar ke dalam air. Mandilah seperti biasa, sambil memohon kepada Tuhan atau leluhur untuk membersihkan diri dari segala sisa energi negatif, pikiran buruk, dan kesialan. Bayangkan air membersihkan Anda hingga ke lapisan terdalam jiwa. Pembersihan ruang. Setelah mandi, siapkan dupa atau kemenyan. Nyalakan dan biarkan asapnya menyebar ke seluruh ruangan rumah, mulai dari pintu masuk utama, sudut-sudut ruangan, hingga ke setiap kamar. Saat melakukannya, niatkan dalam hati untuk mengusir energi negatif, roh jahat, dan segala bentuk gangguan. Ucapkan doa perlindungan yang Anda yakini. Percikan juga air garam yang sudah dicampur bunga ke setiap sudut rumah untuk memperkuat aura positif. Setelah ritual selesai, buang sisa air mandi dan bunga ke tanah atau ke sungai yang mengalir dengan niat melepaskan segala hal buruk. Jangan membuangnya ke tempat sampah. Jaga suasana rumah tetap bersih dan tenang sepanjang hari. 2. Ritual sesajen untuk penjaga dan leluhur. Tujuan: menghormati dan memohon restu dari roh-roh penjaga lingkungan, danyang, penunggu, serta arwah leluhur yang mungkin datang berkunjung. Ini adalah bentuk menjaga keharmonisan dengan alam tak kasat mata. Apa yang dibutuhkan? Piring kecil berisi nasi putih, beberapa potong lauk sederhana, misalnya tempe goreng, ikan asin, jajanan pasar tradisional seperti klepon, lupis, getuk, segelas kopi pahit, segelas teh manis, sebatang rokok kretek, beberapa kuntum bunga melati atau mawar, dan sedikit kemenyan yang dibakar. Kapan dan bagaimana melakukan? Persiapkan sesajen ini sebelum matahari terbenam. Letakkan sesajen di tempat-tempat yang dianggap sakral, seperti di depan pintu masuk rumah, di bawah pohon besar di pekarangan, atau di persimpangan jalan jika Anda memiliki kepercayaan khusus terkait tempat tersebut. Saat meletakkan sesajen, ucapkan niat dengan penuh hormat. Contohnya, wahai para penjaga bumi, wahai arwah leluhur kami, terimalah persembahan sederhana ini. Lindungilah kami dari segala mara bahaya, berkahi keluarga kami,
dan bimbinglah jalan kami menuju kebaikan. Diam sejenak, biarkan asap kemenyan menyebar, dan rasakan kehadiran energi di sekitar Anda. Setelah ritual, biarkan sesajen tersebut semalaman. Di pagi hari berikutnya, Anda bisa mengumpulkan sisa makanan dan memberikannya kepada hewan atau membuangnya ke tanah sebagai tanda pelepasan. Jangan memakan kembali sesajen tersebut. 3. Ritual, doa kekuatan dan perlindungan batin. Tujuan, memperkuat benteng spiritual diri, memohon petunjuk, dan memohon perlindungan dari segala macam gangguan gaib atau bahaya. Apa yang dibutuhkan? Tempat yang tenang dan bersih, pakaian yang sopan, lilin putih opsional, atau lampu minyak. Kapan dan bagaimana melakukan? Carilah waktu sunyi di malam hari, idealnya setelah tengah malam hingga menjelang subuh, ketika energi spiritual mencapai puncaknya. Duduklah dengan tenang di tempat yang bersih. Nyalakan lilin atau lampu minyak jika Anda merasa perlu penerangan yang redup dan menenangkan. Fokuskan pikiran dan hati pada niat Anda. Lakukan meditasi singkat atau berzikir sesuai keyakinan Anda. Ucapkan doa-doa perlindungan yang Anda hafal. Mohon kepada Tuhan untuk menjaga Anda dari segala bahaya, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, dan berikan petunjuk dalam setiap langkah hidup. Rasakan energi kedamaian dan kekuatan yang mengisi diri Anda. Setelah ritual, setelah selesai, syukuri setiap napas dan setiap momen yang diberikan. Tidurlah dengan hati yang tenang, yakin bahwa Anda telah dilindungi. Tradisi kuliner di Jumat Keramat. Aspek kuliner juga memiliki peran penting dalam Jumat Keramat, mencerminkan kesederhanaan, syukur, dan niat baik. Bubur merah putih. Ini adalah hidangan klasik dalam tradisi Jawa dan Sunda untuk berbagai upacara penting. Bubur beras yang dimasak dengan gula merah, dan bubur beras putih. Putih melambangkan awal dan akhir, keseimbangan, serta harmoni. Warna merah juga melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Hidangan ini seringkali disajikan sebagai bagian dari sesajen atau dimakan oleh keluarga sebagai bentuk syukur dan doa. Nasi uduk atau nasi kuning sederhana. Nasi yang dimasak dengan santan, uduk atau kunyit, kuning melambangkan kemakmuran dan keberkahan. Pada Jumat Keramat, nasi ini disajikan dengan lauk pauk sederhana seperti telur dadar, tempe orek, atau irisan mentimun, tanpa daging merah yang berlebihan. Ini adalah wujud kesederhanaan dan kebersamaan. Jajanan pasar dan buah-buahan lokal. Berbagai jajanan pasar tradisional seperti klepon, getuk, cenil, dan buah-buahan musiman disajikan sebagai makanan ringan. Ini melambangkan kekayaan alam dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan. Seringkali, makanan ini juga dibagikan kepada tetangga dan sanak saudara sebagai wujud berbagi dan mengundang berkah. Hindari makanan mewah. Pada hari ini, dianjurkan untuk menghindari makanan yang terlalu mewah atau berlebihan, terutama daging merah. Fokus pada makanan sederhana dan alami, yang dipercaya menjaga tubuh dan jiwa tetap bersih serta selaras dengan energi alam. Pantangan utama di Jumat Keramat, apa yang tidak boleh dilakukan? Pada hari yang penuh energi ini, ada serangkaian larangan keras yang harus dipatuhi. Melanggar pantangan-pantangan ini diyakini dapat membawa konsekuensi serius, baik secara spiritual maupun dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pantangan rumah tangga dan pribadi. Tidak bepergian, jauh tanpa niat baik dan persiapan spiritual. Alasan mistik. Pada Jumat Keramat, energi alam semesta lebih bergejolak. Melakukan perjalanan jauh tanpa tujuan yang jelas atau dengan hati yang kotor akan membuat Anda sangat rentan terhadap gangguan dari entitas gaib yang berkeliaran. Jalanan, terutama yang sepi atau melewati area angker, akan menjadi sarang energi negatif yang siap menempel pada orang yang tidak terlindungi.
Konsekuensi pelanggaran bisa mengalami kecelakaan tak terduga, tersesat di jalan yang dikenal, bertemu dengan orang jahat, atau dihantui oleh roh-roh penasaran. Bahkan bisa membawa pulang penumpang gaib ke rumah, menyebabkan sakit berkepanjangan atau kesialan yang beruntun. Menunda pekerjaan penting atau bertengkar hebat. Alasan mistik. Energi Jumat Keramat memperkuat setiap getaran. Menunda pekerjaan penting akan membuat energi stagnan dan menarik kemalasan yang diyakini mengundang jin pengganggu yang suka menunda-nunda. Pertengkaran hebat, apalagi di dalam rumah, akan menciptakan getaran negatif yang sangat kuat. Ini seperti membuka pintu bagi entitas jahat untuk masuk dan memecah belah keharmonisan keluarga. Konsekuensi pelanggaran. Pekerjaan yang tertunda akan menemui banyak hambatan dan kegagalan. Pertengkaran akan semakin meruncing dan sulit didamaikan, bahkan bisa berujung pada perceraian atau putusnya tali persaudaraan. Keberkahan di rumah akan lenyap, digantikan oleh aura perselisihan. Tidak memotong kuku atau rambut setelah senja. Alasan mistik. Dalam banyak kepercayaan, rambut dan kuku adalah bagian tubuh yang menyimpan aura dan jejak kehidupan seseorang. Memotongnya setelah senja di Jumat Keramat diyakini sama dengan membuang perlindungan diri atau memotong tali yang menghubungkan Anda dengan energi positif pelindung. Diyakini pula ini bisa menarik perhatian makhluk halus yang tertarik pada sisa-sisa bagian tubuh manusia. Konsekuensi pelanggaran. Anda bisa menjadi lebih rentan terhadap serangan gaib, mudah sakit-sakitan, atau mengalami kemunduran dalam kesehatan dan keberuntungan. Aura positif Anda akan melemah, membuat Anda lebih mudah terserang kesialan. 2. Pantangan keuangan dan rezeki. Tidak memulai usaha baru atau melakukan transaksi besar yang berisiko. Alasan mistik. Energi Jumat Keramat memang kuat, namun juga labil. Memulai sesuatu yang baru, terutama yang melibatkan risiko finansial besar, pada hari ini diyakini seperti membangun istana di atas pasir. Energi yang tidak stabil dapat mengacaukan niat dan perhitungan, membuatnya rentan terhadap kegagalan. Konsekuensi pelanggaran. Usaha baru Anda akan menemui banyak rintangan, kerugian besar, atau bahkan kebangkrutan. Transaksi besar bisa berujung pada penipuan, kesepakatan yang merugikan, atau masalah hukum yang berkepanjangan. Rezeki akan seret dan sulit didapat. Meminjamkan atau meminta uang dengan terpaksa, atau ikhlas yang terpaksa. Alasan mistik. Setiap pertukaran energi, termasuk uang, harus dilakukan dengan keikhlasan. Meminjamkan atau meminta uang dengan terpaksa akan menciptakan energi negatif pada uang tersebut. Diyakini uang yang diperoleh atau diberikan dengan terpaksa akan membawa sial bagi si pemberi maupun si penerima, karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Konsekuensi pelanggaran. Si pemberi akan kesulitan menagih kembali, atau uangnya akan habis tanpa jejak. Si penerima akan menghadapi masalah keuangan yang lebih besar, atau uang tersebut tidak membawa manfaat. Hal ini juga dapat memicu pertengkaran dan merusak hubungan. 3. Pantangan sosial dan interaksi. Tidak berkata kasar, mencaci maki, atau menggosip. Alasan mistik. Kata-kata adalah mantra, terutama di Jumat Keramat. Kata-kata kotor dan gosip membawa energi negatif yang sangat kuat. Diyakini bahwa roh-roh penjaga alam atau arwah leluhur akan sangat murka mendengar perkataan yang tidak pantas, dan energi negatif ini akan menempel pada orang yang mengucapkannya, merusak aura dan keberkahan hidupnya. Konsekuensi pelanggaran. Akan dihampiri kesialan dalam komunikasi, timbulnya musuh dari lingkungan sekitar, atau bahkan sakit tenggorokan yang tak kunjung sembuh. Hubungan sosial akan rusak, dan Anda akan dijauhi.
tidak mengabaikan orang tua, keluarga dekat, atau leluhur jika masih hidup. Alasan mistik. Restu dan doa orang tua serta leluhur adalah sumber kekuatan terbesar. Mengabaikan mereka di Jumat Keramat adalah penghinaan besar yang akan memutuskan aliran berkah dan perlindungan spiritual. Diyakini arwah leluhur yang berkunjung akan merasa sedih dan menarik kembali perlindungan mereka. Konsekuensi. Pelanggaran. Hidup akan dipenuhi kesialan, kesulitan dalam segala urusan, dan tidak akan mendapatkan kedamaian batin. Anda bisa kehilangan dukungan penting di saat dibutuhkan. Menolak memberi sedekah kepada yang membutuhkan, jika mampu. Alasan mistik. Hari Jumat Keramat adalah hari untuk berbagi dan menunjukkan welas asih. Menolak memberi sedekah, padahal mampu, dianggap sebagai perbuatan yang sangat egois dan menutup pintu rezeki dari Tuhan atau alam. Diyakini perbuatan ini akan mendatangkan karma buruk. Konsekuensi pelanggaran. Rezeki akan seret dan sulit berkembang. Hati akan menjadi keras dan tidak tenang. Keberkahan akan menjauh dari hidup Anda. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau melakukan kecurangan. Alasan mistik. Ini adalah pelanggaran moral dan spiritual yang paling berat. Di hari yang energinya kuat ini, perbuatan seperti mencuri atau menipu akan mengundang murka alam semesta dan entitas gaib yang menjaga keadilan. Diyakini, karma akan langsung menimpa pelaku dengan sangat keras. Konsekuensi. Pelanggaran. Tidak hanya berurusan dengan hukum manusia, tetapi juga akan dihantui rasa bersalah yang mendalam, mengalami kesialan bertubi-tubi, dan hidupnya tidak akan pernah tenang. Rezeki yang didapat dari cara haram tidak akan membawa berkah dan akan cepat habis. Tidak menjaga kebersihan lingkungan, terutama tempat yang dianggap keramat. Alasan mistik. Lingkungan adalah rumah bagi banyak entitas gaib, termasuk roh penjaga. Mengotori atau merusak lingkungan, terutama di area yang dipercaya memiliki kekuatan mistis, seperti pohon besar, sumber air, adalah tindakan tidak hormat yang dapat mengundang kemarahan para penunggu. Konsekuensi. Pelanggaran. Bisa mengalami gangguan gaib, sakit yang tidak jelas penyebabnya, atau bahkan terkena musibah yang berkaitan dengan alam, misalnya banjir atau kegagalan panen jika ada hubungannya. Energi negatif akan memenuhi lingkungan dan mengganggu penghuni. Demikianlah para penjelajah seluk-beluk Jumat Keramat pada 5 September ini. Ingatlah, tradisi dan kepercayaan ini bukan hanya sekadar aturan, melainkan cerminan dari kearifan leluhur kita yang mengajarkan tentang keseimbangan, penghormatan, dan hubungan mendalam antara manusia, alam, dan alam semesta. Jadikan hari ini sebagai momentum untuk merenung, membersihkan diri, dan menguatkan batin. Dengarkan bisikan hati dan ikuti jalan kebaikan. Semoga berkah senantiasa menyertai Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana kita akan terus menguak misteri-misteri lain yang tersembunyi di balik waktu.